Blubuk, 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 blubuk. Halo sahabat ABK Office, gimana kabar ikan-ikan kalian di rumah? Masih pada sehat kan? Oke, hari ini kita akan membahas tentang cara membersihkan akuarium air laut yang baik dan benar. Oke, langkah yang pertama adalah kita menyiapkan sebuah selang untuk menyedot kotoran-kotoran yang ada di dalam akuarium. Lebih tepatnya ada di atas tanah akuarium. Maaf, di atas pasir laut yang sudah coklat-coklat itu. Kenapa di sini kita menggunakan? Aduh, sabar. Nyedotnya pelan-pelan aja. Nah, di sini kita kenapa menyedot dengan selang? Karena dengan selang akan mempermudah pekerjaan kita. Air laut itu asin. Saat masuk ke mulut, itu rasanya sangat tidak enak. Maka dari itu, kita menggunakan selang. Oke, kemudian setelah itu kita sedot nih. Wah, ternyata airnya mati. Ayo kita sedot lagi. Gimana mas rasanya mas? Asin gak mas? Ya, jadi sekarang kita akan menyedot kotoran-kotoran yang ada di chamber, yaitu chamber mesin. Nah, biasanya di sini yang kita lakukan adalah menyedot kotoran-kotoran yang ada di chamber mesin. Karena kalau di chamber 1 itu kapasnya nanti akan kita ganti ya. Kalau di chamber 2, karena chamber 2 itu isinya media biologis yang isinya karang jahe, biobol, kemudian batu apung, itu tidak perlu untuk kita angkat. Namun yang perlu kita angkat itu adalah filter mekanisnya seperti kapas, dakon, dan lain-lain. Media biologis tidak wajib untuk diangkat karena cukup diangkatnya itu 1 tahun sekali saja. Karena saat mereka diangkat nanti bakteri-bakteri baik yang sudah terbentuk akan menjadi mati. Oke, ini penampakan akuarium mimin atau akuarium air laut mimin sebelum dikuras. Kelihatan kan butek banget ya, bener-bener butek. Oke, di sini Mas Atma Negara membersihkan lumut-lumut yang ada di belakang, di samping, dan di depan. Kemudian karena banyak sekali keong-keong yang tumbuh, maka keong-keongnya itu diambil di sini. Ada salah satu ikan Nemo biak punya Mimin yang diungsikan ya, karena ikan ini jenisnya sangat-sangat bagus kawan dibandingkan 2 ekor lainnya. Oke, sekarang masih proses menggosok lumut yang ada di pojok-pojokan. Kenapa harus digosok? Karena saat kita hanya menggosok menggunakan alat itu cenderung masih menyisakan lumut-lumut yang ada di kaca. Bahasa gampangnya tidak sebersih saat kita menggosok langsung dengan tangan. Perlu diperhatikan saat kita menggosok akuarium air laut, tangan kita harus benar-benar bersih dan steril. Karena apa? Karena saat tangan kita kotor, maka kita tidak akan pernah tahu apakah tangan kita ini membawa parasit atau membawa kotoran-kotoran ke dalam akuarium, sehingga akan merusak tatanan dari akuarium itu sendiri yang tadinya sudah sangat bagus menjadi tidak baik. Udah kelihatan belum nih tangannya Mas Atma merogok-rogok ke dalam akuarium? Di sini saat kita menggosok kita matikan ya mesin pompanya. Supaya apa? Supaya nanti kotorannya itu mengumpul di akuarium utama. Karena setelah lumutnya bersih, maka nanti akan kita sedot air yang ada di akuarium utama ini. Nantinya lumut-lumut itu akan jatuh ke bawah dan
Setelah jatuh ke bawah atau di atas pasir laut ini akan kita sedot lagi menggunakan selang yang sudah kita siapkan di awal tadi. Di sini bisa kita bisa kita ngelihat ya, kalau effortnya Mas Atma itu sampai masuk ke dalam tangannya. Itulah mengapa saat para river menyusun sebuah batu itu ada di tengah-tengah dan memberikan jalan yang ada di belakang. Pertama, jalan itu adalah kegunaannya untuk alur lalu lintas dari ikan-ikan yang hidup di dalam akuarium. Yang kedua, kegunaannya adalah untuk mempermudah kita saat melakukan maintenance di akuarium air laut. Contohnya seperti tangan Mas Atma tadi ya. Oke, bisa kita lihat juga di sini ada cangkang dari udang pelet yang lepas dari badannya. Jadi udang pelet itu melepaskan cangkangnya ya saat cangkangnya itu sudah tidak enak atau tidak muat. Oke, inilah penampakan terakhir dari akuarium air laut yang kita punya di rumah. Nampak lebih bersih kan? Gimana menurut kalian? Nah, di situ kelihatan kan di chamber pertama ada busa putih ya, itu untuk menyaring kotoran-kotoran kasar. Terima kasih.